Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Wa man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi as-salatu wat tawafu wa hamlul mushafi wa massuhu illa lis-sabi lidirasati wa 'alal junubi hadhihi wa qira'atul Qur'an wa muqthul masjidi wa 'alal haidhi wan nufasa'i hadhihi was-shaumu qabla al-inqita' wa tamkinuz zawji was-sayyidi minal istimta'i bima baina suratiha wa rukbatiha qabla al-ghusli. Ini sebelum membaca pasal ini akan saya jelaskan tentang keterangan terakhir masalah bab tayammum, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang diperbolehkan tayamum, bahkan wajib tayamum. Nanti ada. Begitupun salat-salat yang wajib diqadha dan yang tidak wajib diqadha dengan tayamum, dan juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, belum bahas masalah al-marid. Marid itu artinya orang yang sakit. Orang yang sakit ada kalanya yang pertama wajib tayamum. Wajib alaihi tayammum, wajib tayamum. Ketika kapan? Ketika idza khafa al-halaka min istiqmalil ma. Artinya ketika khawatir bahwa dia kalau menggunakan air pasti mati. Ya, pasti apa? Mati atau hancur. Maka wajib bagi dia untuk bertayamum. Hukumnya wajib. Ketika khafal halak dari menggunakan apa? Air. Yang kedua, mubah, yubahu. Tidak sampai wajib, hanya mubah. Yubahu alaihi at-tayammum. Kapan itu terjadi? Ketika dia khawatir, idza khafa, tapi bukan khafal halak. Tidak sampai derajatnya khawatir mati. Hanya khawatir-khawatiran seperti halnya idza khafa min ziyadatil marad. Hanya khawatir sakitnya bertambah, warasnya tambah suwe, au bati isyifa, atau lambat sembuhnya, lambat tambah lama, au hudutsu syai'in zahirin, atau dikhawatirkan ada semacam belang fi udwin zahir. Hudutsu syai'in fi udwin zahirin.
Jadi kalau menggunakan air akan membekas atau menjadikan kulit itu berbelah. Au faqdi manfaatil udwi. Jadi halah kedua bagi orang yang sakit, ketika pertama dia khawatir sakitnya bertambah ketika menggunakan air. Anggere banyu tambah panas awake, anggere banyu tambah mumet sirahe. Nah, ini atau berarti syifa. Orang tambah panas tak orang tambah sakit tak orang, tapi warasnya tambah suwe ketika menggunakan apa? Air. Atau ketika menggunakan air akhudud syai'in. Syai' itu belah, cacat atau belah di anggota yang zahir. Rai dia angger kena banyu bisa menjadikan belah. Maka di situ bagaimana? Atau faqdi manfaatil udwi. Kita tangannya kok angger banyu bisa kaku bahaya. Bisa kaku, bisa orang digerakkan sopan. Maka di situ dia diperbolehkan untuk apa? Untuk bertayamum. Tidak sampai derajat wajib, hanya derajat upah. Yang ketiga, yahrumu alaihi al marid ya at-tayammum. Derajatnya haram. Orang yang sakit haram tayamum. Kapan orang yang sakit itu haram tayamum? Idza kana maraduhu khafifan ay la yadurruhu istiqbalul ma. Sakitnya sakit sing khafif sing ringan. Cuman apa namanya pilek secuil tayamum haram tayamum pilek secuil kok haram apa namanya tayamum atau apa contohnya apa sumbang secuil tayamum haram nggak boleh. Atau apa lagi sakit-sakit yang khafif lara untuk ya termasuk sakit khafif. Lara untuk itu khafif apa? Syadid. Ya tergantung lara untunya ya. Tapi yang lara untuk orang kena banyu kok tidak wajib untuk membasuh di dalam mulut kok. Kan sisa pun dapat di luar fak. Maka orang yang sakitnya khafif, yang sakitnya ringan, di situ haram bertayamum. Dia wajib berwudu. Paham ya? Pilek biasa, mumet biasa, atau meriang secuil, haram tayamum. Wajib apa? Wajib wudu. Jadi ada 3 martabah daripada orang yang sakit bertayamum. Ini orang yang nanti saya jelaskan tentang orang yang apa namanya? Ini marid yang di situ ya marid. Bukan karena ada semacam luka yang ditutup ataupun luka yang terbuka. Ini orang yang sakit. Berbicara orang yang apa? Orang yang sakit. Sedangkan yang kedua, pembahasan kedua, jelas ya, yang sakit ya, wong sing sakit, anakalane wajib tayamum, anakalane hanya mubah tayamum, anakalane haram tayamum. Wajib ketika dia khawatir halak maksudnya yang mati maksudnya. Kalau banyu mati, maka di situ wajib menggunakan debu, tidak boleh menggunakan air. Mubah ketika apa daripada sakit-sakit ini, tambah sakit, tambah suwe warase, atau hilang daripada manfaat anggota badan, atau terjadi apa namanya belah di anggota yang zahir, maka di situ mubah saja, tidak sampai derajat wajib. Sedangkan haram ketika sakitnya apa? Sakitnya di situ khafif, sakitnya ringan, sakit ringan. Pertanyaan Beb, sakit hati bagaimana? Sakit hati ya haram. Tapi kalau sampai mati ya tidak wajib tayamum. Kalau sakit hati
adus kok mati ya wajib tayamum. Jelas ya? Lah, kemudian yang kedua masalah ahkamul jabirah. Apa itu jabirah? Jabirah itu semacam perban, tapi diitlakkan adalah wahya satirun, penutup alal mudri, yang menutupi anggota tubuh, anggota badan, yamna'u usul al-ma'i ilal basyarah. Kata tulisannya. Kata apa? Jadi wahya satirun alal mudri yamna'u usul al-ma'i ilal basyarah. Jadi satir, penutup yang ada di anggota tubuh, yang mana satir tersebut menghalangi sampainya air ke kulit. Perban, gip, atau apalagi ya semacam lasuk atau kayu dan lain-lain, namanya jabirah. Maka bagaimana hukumnya jabirah ini? Yang pertama, hukum yang pertama, illam yakhsha, illam yakhsha ad-darar min nazmiha, kalau tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ketika dicopot bahaya. Aman apa dicopot? Oh ini dicopot betul apa? Hanya sekedar seumpama luka kecil, ya kayak semacam salon pas atau apa, hasil tidak ada kekhawatiran ketika mencopot jabirah ini, maka hukumnya adalah wajibah an-naz'u, wajib untuk mencopot. Hukumnya apa? Wajib dicopot. Ketika dicopot tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau ada kekhawatiran bagaimana? Ya tinggal wa illa malah. Wa illa isinya apa? Illa lam yakhsha. Berarti yakhsha. Ketika di situ khawatir bahwa ada madarat, bahaya, ketika mencopot jabirahnya, maka tidak wajib untuk mencopot apa? Mencopot jabirah. Nah, dalam hal an-naz'u, ya, ketika sudah dicopot, bagaimana cara wudunya? Kan tadi seperti ini, orang yang ada jabirahnya, kalau memang bisa dicopot, mungkin dicopot, tidak ada madarat, wajib dicopot. Paham ya? Kalau bahaya, ya sudah tidak usah dicopot. Tadi hukumnya hukum di sini, satunya. Jadi wa illa nanti hukumnya di sini. Bagaimana wudunya atau tayamumnya orang yang menggunakan jabirah? Lah, dalam keadaan naza'aha. Jadi hal pertama ini, wajib an-naz'u wa illa malah. Wajib an-naz'u berarti ketika dicopot wudunya bagaimana? Ketika tidak wajib dicopot, tetap dibiarkan dipakai, wudunya bagaimana? Tayamumnya bagaimana? Paham enggak tadi? Nah, ketika wajib an-naz'u ketika dicopot, fa inna za'aha, ketika sudah dicopot, jabirnya dicopot, maka bagaimana? Maka wudunya fa innahu, dia berwudu ya, fa innahu yaghsilu as-sahihah, membasuh anggota yang sehat. Masal di tangan, coba di tangan. Dicopot mampu bisa apa? Oh bisa, bisa dicopot. Ketika sudah dicopot maka bagaimana? Anggota yang tidak ada lukanya, kan luka hanya di sini seumpama. Ini betul. Luka di sini, lah di sini kan sehat. Anggota yang sehat tetap wajib dibasuh dengan air, tetap dengan berwudu. Paham betul? Tetap diwudoni, Lah, ketika sampai pada anggota yang sakit, wa yatayammamu
alal jirahati waqta ghusliha al-udwi. Jadi seperti ini. Contoh nih, contoh. Luka ada di tangan. Luka di tangan. Oh, baru operasi semua baru operasi patah tulang. Ketika seumpama sudah diperban, perbannya dicopot sakit apa betul? Oh bisa. Perbannya memang fungsinya bisa dipasang, bisa dicopot. Jadi sudah. Kalau memang tidak ada motor untuk dicopot, wajib dicopot. Sudah dicopot. Wudunya bagaimana? Wudunya tetap yang dia kan mukanya nggak masalah, ya mukanya kan sehat, tangannya kanan juga sehat, sirai sehat, sikilnya sih nggak wudu mau disiram sikilnya sehat atau betul? Sehat. Terus bagaimana? Nisbate anggota sing sehat, namanya anggota sing sahih, tetap diguyur banyu, tetap dibasuh seperti orang berwudu. Wudu, apa namanya? Wajah dibasuh, biur namanya wudu. Tangan kanan dibasuh, tangan kiri yang ada sakitnya bagaimana? Nisbat anggota yang sehat tetap wajib dibasuh air. Dibasuh banyu bagaimana caranya? Dibasuh. Lah nanti kan ada anggota yang tidak boleh terkena air. Ya, tidak boleh terkena apa? Air. Maka bagaimana? Di situ ditayamumi. Ditayamumi. Kapan tayamumnya? Ya ketika dia membasuh anggota tangan ini. Berarti sebelum dia mengusap kepala, wudu kan bertangan apa? Kepala, dia bertayamum dulu. Tayamumnya bagaimana tayamumnya? Tayamumnya berarti diaduk dingin wajahnya supaya garing. Tayamum mentayamumi anggota yang tidak terkena air. Tayamum wajah dengan tangan. Setelah tayamum selesai, meneruskan wudu yang tadi belum selesai, yaitu sirah atau kepala dan membasuh kedua kaki. Jelas apa enggak? Paham ya? Kalau seumpama ternyata lukanya di kaki bagaimana? Ternyata lukanya di kaki ya berarti membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala. Lah, ketika membasuh kaki, dibasuh anggota yang sahih, yang sehat, kemudian anggota yang sakit ditayamumi, yang ditayamum bukan kakinya. Tapi tetap yang ditayamumi apa? Wajah dan kedua tangan. Paham enggak? Jelas ya? Itu tentang masalah apa namanya? Masalah idza naza'a al-jabirah. Hukum sama juga ketika menazak jabirah ataupun hukumnya sama, fa in naza'aha au lam yakun ala jurhihi satirun aslan, hukumnya sama. Atau memang dari awal tidak ada satirnya. Jadi ada jabirah, ada satir dicopot, ataupun memang dari awal lukanya tidak ada tutupnya, wudunya sama. Kalau seumpama kata dokter, oh ini nggak boleh terkena air di luka ini. Kalau terkena air bisa bahaya. Tapi mukanya kan sehat, bukan orang yang sakit mukanya. Wajahnya orang wajah sehat. Maka bagaimana? Maka di situ wudunya seperti ini. Nisbatin anggota yang sahih dibasuh, nisbatin anggota yang tidak terkena air, yang tidak boleh terkena air ditayamumi. Jelas apa tadi? Yang ditayamumi bukan anggota ini yang sakit usap lebu boten, tapi tetap yang ditayamumi apa? Wajah dan tangan. Jelas ya? Lah sekarang wa illa bala yang kedua. Jadi wa illa bala. Isi yang kedua wa illa bala ini berarti dia tetap memakai apa? Memakai apa? Jabirah. Karena apa? Waduh ini nggak mungkin dicopot. Kalau dicopot bisa bahaya. Dan waktu ini kan ilam yaksha. Ketika orang tersebut tidak takut dicopot, tidak ada kekhawatiran, maka wajib dicopot. Wa illa ketika khawatir, maka tidak wajib dicopot. Artinya dia nanti tetap dipakai, kemudian dia
apa namanya praktek wudunya dengan praktek wudu yang apa namanya yang menggunakan apa? Menggunakan jabiro. Hukum wudunya sama. Nisbate anggota sing sahih dibasuh. Kemudian perbedaannya adalah ketika masih ada jabirohnya, perbedaannya ya, masih ada jabirohnya, itu nanti jabirohnya diusap dengan air. Itu perbedaannya. Wajib diusap dengan apa? Hukumnya wajib. Ghusl Karim ini wajib diusap dengan air. Itu perbedaannya. Jadi anggota yang apa namanya? Anggota yang jabiroh, yang ada jabirohnya itu wajib diusap dengan apa? Dengan air. Sedangkan tadi ketika tayamum yang lukanya di situ apa namanya terbuka, tidak ada jabirohnya, maka wajib untuk mengimrol, apa istilah kalian? Dia luka, jangan dilewati lukanya, tapi mencoba untuk seminimalis mungkin. Jadi kayak berasa. Paham nggak? Ketika tayamum, tangannya kan luka, jabiroh dicopot. Ketika tayamum itu di atas lukanya mencoba untuk ditempelkan, tapi ben apa istilah berusaha untuk tempelkan lah. Nah, istilah ben supaya mandana kerasan lah. Itu cara tayamum harus mengatakan. Jadi bedanya contoh. Ini sebagai orang yang memakai jabiroh, perbedaannya wudunya sama. Tadi wudunya sama. Ini sebagai anggota yang sahih wajib dibasuh. Ini sebagai jabiroh bedanya. Tanriku diusap nganggo banyu. Usap atau dibasuh diusap. Jadi tangan telesi mengusap jabiroh. Padahal itu hukumnya tayamumnya sama. Paham ya? Itu bedanya sudah tahu. Lalu niki apa namanya? Cara tayamum dan juga wudunya seperti itu. Datang memiliki masalah hukum sholatnya orang yang bertayamum. Apakah setiap orang yang bertayamum wajib diqadha sholatnya, atau ada dari mereka orang-orang yang bertayamum dan tidak wajib diqadha sholatnya? Paham nggak? Jadi wong sing tayamum itu sebenarnya sholatnya diqadha apa boten sih? Nah, mereka akan pinter masalah. Pertama nanti masalah sholatnya orang yang tayamumnya menggunakan yang anggota badannya menggunakan jabiroh. Yang kedua, orang yang di situ tidak menemukan air, ya, tidak menemukan apa? Air. Ada lagi nanti orang yang sakit, orang yang kedinginan, dan orang yang musafir, tapi musafirnya karena maksiat. Jadi musafir bil apa namanya? Al-asyi bisafar. Pertama, masalah hukum sholat di sahibil jabiroh. Hukum sholat di sahibil al-jabiroh. Dari sisi dilihat minah yang ada. Dilihat dari sisi dia wajib qadha apa enggak. Yang pertama, nisbatnya sholatnya masih ada apa? Yang jabiroh. Sing tayamumnya yang jabiroh. Yang pertama, idza kana as-satiru, penutupnya fi aqda'it tayammum, ketika jabiroh atau satirnya ada di anggota tayamum. Anggota tayamum cuma kali wajah kali apa? Tangan. Kaki bukan anggota tayamum, kepala bukan anggota tayamum. Kalau seumpama satirnya ada di anggota tayamum, maka sholatnya wajib al-qadha'u mutlaqan, wajib untuk mengqadha sholatnya. Artinya mutlaqan bagaimana? Sawa'un wada'aha ala tuhrin
amla. Pokoknya orang yang ada jabirohnya, yang ada perbannya, dan perban itu ada di anggota tayamum, wajah atau tangan, maka hukum sholatnya wajib diqadha. Baik ketika memasang jabiroh dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Walhasil kalau ada di anggota tayamum, hukum sholatnya dihitung semua, nanti diqadha. Selama ente tayamum nganggo jabiroh berapa kali sholat? 1 bulan ya sudah, itu nanti dihitung untuk diqadha. Jelas ya? Bon, yang kedua, ketika jabirohnya idza kana satiru lam yakun fi aqdha'i tayammum. Satirnya tidak di anggota tayamum. Contoh harus pelatan. Sing luka sikile. Sikil anggota wudu apa mboten? Anggota wudu apa mboten? Anggota wudu, tapi tayamum bukan anggota tayamum. Kepala, sirah. Wudu orang bisa sirahin dengan banyak sebab apa? Luka bakar seumpama sampai kepalanya, itu wajahnya sehat. Sing kebakar hanya kepalanya saja. Kemudian ada jabiroh di kepala, dia tidak bisa mengusap kepala dengan air. Paham nggak lagi? Jadi ada jabiroh di kepala yang tidak memungkinkan dia untuk mengusap kepala dengan air. Maka bagaimana? Ada jabiroh bukan di anggota tayamum, tapi ada di anggota wudu. Itu nisbatnya anggota wudu. Atau nisbatnya wong duwe hadas gede. Orang yang punya hadas besar, ada jabiroh di sebelah dada, seumpama. Wong adusan wajib kebasuh kabeh. Tapi ini kan tutup jabiroh. Jadi ada anggota yang tutup apa? Satir jabiroh, dan ini bukan anggota tayamum. Kecuali meletakkan anggota tayamum. Paham enggak? Jelas ya? Jadi ada istilah anggota tayamum, ada istilah anggota wudu. Paham ya? Anggota itu hanya ada 2, wajah dengan tangan. Anggota wudu hanya ada 4. Ya, ada 4, wajah, tangan, sirah, dan juga kaki. Anggota yang wajib mandi, wajib dibasuh ketika mandi, semua anggota tubuh. Jadi nanti tinggal dikiaskan saja. Lukanya di paha, lukanya di sini, adus jinabah, orang kena bagaimana? Nah, nanti hukumnya ini. Idza kana satiru lam yakun fi aqdha'i tayammum, tidak di anggota tayamum, maka di situ ada tafsirnya. Tafsirnya seperti apa tafsirnya? Yang pertama, akhadha minas sahihi zaidan ala qadril istimsak. Zaidan ala qadril istimsak. Akhadha minas sahih zaidan ala qadril istimsak. Artinya bagaimana? Misalkan gini, luka yang ada, contoh luka di kaki, ketika membuat satir, membuat jabiroh, jadi sampean dong nutupi luka niku mesti melebar dari dan apakah pas nutupi luka apa nyerok mari anggotanya sahih? Pasti nyerok. Gini apa gini? Pasti apa? Nyerok. Nah, kadar nyeroknya harus dibahas. Angger nyerok gelem ora gelem pasti nyerok. Pasti makan anggota yang sehat. Lah nanti ketika anggota yang sehat ini melebihi batas, sebenarnya 1 cm cukup, tapi ternyata sampai 10 cm. Berarti kan di situ istimsak itu kanggo ngekerja biroe melebihi batas. Kalau ternyata akhoda ngalap pemusatir minasom sama dosohi zaidan ing luwih ala qadri istimsak,
cukup 1 cm tapi ternyata melebihi batas sampai 10 cm. Jadi jabiroe makan anggota sahih terlalu banyak, maka bagaimana? Hukumnya sama. Wajib al-qadha'u mutlaqan. Wajib al-qadha'u mutlaqan, maknanya mutlak apa? Sawa'un wada'aha ala tuhrin amla, diletakkan pada anggota yang pada keadaan suci, ya wis wudu, waktu lagi diperbanyak wis wudu, meskipun wis wudu, karena melebihi qadrul istimsa, sing kanggo apa namanya, kanggo raket najabirane iku kok mangane terlalu akeh, terlalu makan banyak tempat yang sehat, maka tetap hukumnya wajib qadha meskipun di situ bukan di anggota tayamum tapi di kaki atau di kepala. Ini sebagai sing adus berarti nang awak. Ketika jabirahnya ada di badan, kok belum izai tarakat istimsak, maka tetap wajib apa? Wajib diqadha salat. Lah hal kedua, akhadha minas sahih, satiran juput anggota sahih, makan anggota sahih. Tapi bedanya di qadril istimsak. Pas hanya 1 cm saja. Bedanya niki zaid, niki pas qadril istimsak. Orang bisa pas luka pasti ada nyerok anggota sahih, tapi nyeroknya pas-pasan. Memang yang dibutuhkan 1 cm ya sudah, hanya 1 cm saja. Maka bagaimana? Maka hukumnya tafsir. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tafsir. Hukum pertama, idza wada'aha ala hadatsin wajibal qadha. Yang kedua, idza wada'aha ala tuhrin fala yajibul qadha. Jadi kalau hanya mengambil daripada anggota sahih untuk hanya perekat saja, tidak sampai zaid, orang luwihi, orang kaken, maka hukumnya ditafsir. Ketika meletakkan jabirah dalam keadaan hadas, dia tidak punya wudu, maka di situ sholatnya wajib diqadha, meskipun pas-pasan hanya mengambil qadrul istimsa saja. Tapi ketika sebaliknya idza wada'aha ala tuhrin, ketika diletakkan dalam keadaan suci, maka tidak ada kewajiban apa? Qadha. Tapi tetap tadi ya, hukum tentang tata cara wudunya, anggota yang sahih dibasuh dengan air, jabirahnya dimasah dengan air, dimasah paham ya? Diusap nganggo banyu, tidak wajib dibasuh karena ada jabirahnya bahaya. Cukup diusap dengan air dan hukum usapnya wajib. Kemudian nanti ditayamumi. Yang ditayamumi hanya wajah dan juga apa? Tangan. Paham ya? Jadi diratakan nganggo tayamum. Jelas sobat tadi? Jelas. Yang ketiga, hukum ketiga. Jadi ini asatir lam yakun fi aqwal tayammum, asatir fi aqwal tayammum. Ketika ada tayamum hukumnya wajib qadha mutlaqan. Ketika lam yakun aqwal tayammum, dilihat apakah minas sahih akhadha zaid atau pas-pasan. Ketika zaid wajib qadha. Ketika tidak zaid, lepas anggota istimsak, maka tafsir. Idza wadha'a hadatsin wajib qadha, idza wadha'a ala tuhrin fala wajibun. Jelas ya? Ketika yang terakhir, idza lam yakun, ini masih hukumnya sama. Idza lam yakun satirun, tidak ada satirnya. Berarti ketika dalam hal ini, dalam hal wajiban nasau, wa ghassala sahiha, membasuh anggota yang sahih, wa ghassala sahiha, kemudian watayammama, dia mentayamumi anil jari, anil jirohah. Jadi tidak ada satirnya, yang sehat dibasuh, kemudian dia bertayamum,
dan lukanya diratai dengan turab, dengan tayamum, dilewatakan segera ya sebisa mungkin lah. Maka bagaimana? Fala qadha aslan. Di sini tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Baik di situ ada di anggota tayamum atau tidak, ketika tidak ada satirnya dan yang anggota sahih dibasuh, anggota yang sakit ditayamumi, maka tidak ada kewajiban apa? Qadha. Jelas ya? Sing terakhir. Bagi orang yang tayamumnya lifaq dima'in. Cukup apa ini? Atau gini saya simpulkan. Orang yang tayamumnya lifaq dilma, tidak menemukan air, kemudian dia menemukan air. Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana hukum tayamumnya? Apakah tayamumnya orang yang faqdul ma itu batal dengan melihat air? Hukumnya seperti ini. Jadi ana wong tayamum, perhatikan, ada orang tayamumnya bukan karena sakit, bukan karena jabiroh dan lain-lain, tapi tayamumnya karena tidak menemukan apa? Air. Kemudian dia menemukan air. Bagaimana hukum tayamumnya? Hukum tayamumnya yang pertama, ketika menemukan air atau air datang dalam keadaan dia di luar sholat. Bertayamum nembe pang sholat udan deres brem. Maka bagaimana hukumnya? Atau ketika dia sudah tayamum kemudian ada air, ana banyu sak galon. Dia belum sholat, maka bagaimana? Hukum tayamumnya batal. Hukum tayamumnya batal ketika tidak ada manik yang lain. Contoh bagaimana? Angger seumpama, ana banyu segalon. Kira-kira angger banyu yang wudu ada kebutuhan lain untuk hayawan yang muhtaram apa enggak? Tapi ketika seumpama angger sama di situ, hewan yang lain aman, maka bagaimana? Tayamumnya batal, dia wajib berwudu. Ketika dia belum belum sholat. Paham apa ini? Karena tidak ada hayawan yang haus kehausan. Tapi ketika nemu banyu sak galon, tapi angger dinggo wudu, ada yang kelaparan, ada yang kehausan, bagaimana? Tayamum tidak batal. Paham apa ini? Nah, ini sebabnya semua wis tayamum kok udan gede, batal. Sebabnya apa? Sebabnya sampai yang wudu teng mriki, di luar masih banyak air. Paham apa? Ketika menemukan air tidak dalam keadaan sholat, tafsirnya batal kalau ada manik yang lain. Tidak batal kalau tidak ada manik yang lain. Manik yang lain rupanya apa? Rupanya atos. Rupanya karena dia sedang ada yang kehausan. Yang kedua, menemukan air dalam keadaan dia sedang dalam keadaan sholat. Wis tayamum lah. Tayamum laka banyu, segala banyu, maning qadul ghaus, maning qadul qurub enggak ada. Ya wis salat. Tayamum guna salat. Allahu Akbar. Ketika salat hujan turun batal apa mboten? Batal apa mboten? Ditafsir. Tidak langsung batal. Yang sedang salat menggunakan tayamum ini siapa? Dibedakan antara orang yang mukim dengan orang yang musafir. Bedanya apa sih? Bedanya tayamum wong sing mukim, orang yang ada di desa, yang di situ umumnya banyak air lah. Maka tayamumnya orang yang ada di desa langsung batal. Artinya berarti sholatnya apa? Batal, dia wajib untuk wudhu. Paham nggak? Sedangkan kalau orang yang sedang ada di perjalanan musafir, di tengah gurun tidak ada air, akhirnya dia bertayamum. Ketika tayamum, dia sholat.
dalam keadaan sholat hujan datang, sholatnya tidak batal, tayamumnya tidak batal, teruskan sholat sampai selesai. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya sholatnya musafir yang tidak menemukan air dengan tayamum itu sholat yang tidak wajib qadha. Itu bedanya. Artinya apa? Tayamumnya menggugurkan kewajiban sholatnya dia. Orang musafir. Jelas sama ini? Bagi orang yang fakid, ini cerita fakidul ma. Musafir ketika tayamum karena tidak menemukan air, dia sholatnya tidak wajib diqadha. Jadi apapun keadaannya di tengah-tengah sholat hujan ataupun tidak ada hujan, tetap tidak ada kewajiban qadha. Ketika tidak ada kewajiban qadha, maka ketika hujan datang, tayamumnya tidak batal, sholatnya tidak batal. Tapi orang yang di desa, ketika dalam keadaan sholat kok di situ ada hujan datang, langsung sholatnya batal. Karena apa? Karena tayamumnya orang mukim ini tayamum yang tidak menggugurkan kewajiban sholat. Tayamum kemudian sholat dicatat yang duhurnya sholatnya tayamum karena tidak ada air. Ketika nanti ada air datang wajib diqadha sholatnya. Makanya tidak sah iqtidah dengan mukim yang tayamum. Sampai duwe wudu, barang duwe wudu badhe sholat jamaah kalih tiyang mukim nang desa. Yang mana orang tersebut dia sholatnya sholat yang bertayamum. Tayamum tidak menemukan air di desa, maka sampean sholatnya mboten sah malih tiyang itu. Tidak boleh. Sampeyan duwe wudu, makmuman karo wong sing tayamum tapi tayamum mboten gugurna sholat. Kenapa? Karena dia imam ini nyata-nyata wajib mengqadha sholatnya ketika dia menemukan air. Maka nisbate makmum kalih tiyang niku mboten sah. Jelas ngoten iki? Paham iki? Dadi bedane tayamume wong sing mukim wajib diqadha, tayamume wong sing musafir mboten wajib diqadha salate. Jadi ketika orang yang mukim menemukan air batal salate. Ketika musafir menemukan air di dalam salat, maka tidak perlu membatalkan salatnya. Boleh membatalkan, boleh untuk bertayamum. Paham ya? Nah, niku masalah tayamum qadha dari sisi fardil ma. Kemudian tayamumnya orang yang barot kedinginan wajib qadha juga. Wong sing katisen wajib qadha juga. Pengantin anyar oleh wong ratna akhir tayamum wajib qadha. Tayamumnya orang yang sakit bagaimana yang sakit? Tayamumnya orang yang sakit dan orang yang tidak ada satirnya, di tayamumi, ini sama yang terakhir ini, maka tidak ada kewajiban qadha. Jadi wong sing sakit banyu tangan tapi sakit. Kok tayamum salatnya tidak perlu diqadha. Paham tadi ketika dia sakit yang imma di situ mubah atau wajib karena tayamum. Salatnya tidak wajib diqadha. Jadi wong sing sakit tidak perlu diqadha, wong sing katis wajib diqadha, sing jabirah tafsirnya seperti ini, orang yang tidak menemukan air tafsirnya tadi seperti tadi. Jadi imma dia mukim, imma dia musafir. Paham ya? Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.